Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi di Devotion from Home dan saya berdoa bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Amin. Dan hari ini sebelum aku sharing firman Tuhan, aku punya satu buah pertanyaan, yaitu what one word describe your January 2021 experience? Satu kata yang menggambarkan perjalanan Anda pada bulan Januari 2021 itu apa? Mungkin ada yang bilang sedih, mungkin ada yang bilang happy, atau mungkin juga unexpected, atau disappointed, kecewa, atau juga suffering. Nah, kita semua punya satu kata yang berbeda-beda pastinya, ya kan gitu. Dan sebelum ini aku akan sharing dan aku beri judul Be Strong and Courage. Mari kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan dari firman ini di Yosua 1-9 mungkin kita sering sekali untuk mendengarnya. Iya nggak? Kita sering sekali tahu bagaimana saat di dalam pandemi ini juga firman ini sering diulang-ulang. Iya nggak sih? Background dari firman ini yaitu Yosua adalah seorang anak muda yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian setelah Musa meninggal. Bayangkan, ini adalah hal yang tidak mungkin bagi dia. Dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel itu. Bagaimana dia harus seberangi sungai Yordan, bagaimana dia harus melewati padang gurun, dan itu bukan hal yang enak. Tidak. Sama juga seperti kita. Mungkin kita juga sedang melewati hal-hal yang tidak enak menurut kita. Tapi ya mungkin juga kita kehilangan anggota keluarga kita dan bahkan kita juga kehilangan pekerjaan, dan mungkin juga kita juga kena positif corona. Dan hal-hal itu mungkin kenapa Tuhan, kita mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi, iya kan? Dan sometimes God use uncomfortable situation to give us new opportunity. Bayangin kadang Tuhan memberikan kita hal-hal yang gak enak, tapi tahu gak sih,
Kita percaya juga untuk memberikan kita apa? Kesempatan yang baru. Apa kesempatan itu? Dan saya percaya juga gitu, karena di dalam Dia segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kenapa kita bisa mengalami hal seperti ini? Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru, kesempatan yang baru buat kita. Iya kan? Dari firman yang tadi juga kita baca di Yosua 1, kita juga diteguhkan lagi bagaimana 3 kali diulang, dibilang apa? Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali ayat ini, kata ini diulang. Dan saya percaya ini adalah important saat ada pengulangan, penting, sangat penting saat ada pengulangan di firman Tuhan gitu. Karena Yosua juga di dalam keadaan yang gak enak gitu, dan dibilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya kan? Dan yang kedua adalah do not be frightened and do not be dismayed. Dibilang janganlah kecut dan tawar hati. Bayangin gimana caranya kita di dalam situasi yang gak enak kita bisa bersuka cita. Sometimes susah ya gak sih? Bagaimana kita gak kecut atau tawar hati? Susah itu semua, ya kan? Tapi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Hal ini yang diulang-ulang saat Yosua menerima hal yang Tuhan kasih kepada dirinya, sesuatu yang tidak enak. Sama juga seperti kita. Hari ini aku mau menguatkan kita semua bagaimana kita harus kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati, jangan kecut juga. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan, God is with you wherever you go. Dia bilang apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun, baik atau buruk juga, ya kan? Ini adalah janji Tuhan buat kita semua. Ini juga janji Tuhan buat Musa, buat Yosua, dan ini juga janji Tuhan juga buat kita saat ini. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan ingat bahwa di dalam Dia segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kita juga punya pertanyaan. Jadinya bagaimana aku bisa kuat, aku bisa teguh, aku bisa tidak tawar hati, iya kan? Dan saya mau encourage kita semua di dalam Yosua 1 ayat 8 juga dibilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Balik lagi dibilang apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan buat kita. Tapi asal apa? Kita renungkan siang dan malam gitu. Balik lagi aku mau encourage kita semua bahwa aku mau ambil aplikasinya, yaitu 1, pray every day. Berdoa setiap hari. Ini adalah salah satu langkah kita juga untuk mempunyai hubungan dengan Dia. Pray every day. Meditate the word of God. Kita baca firman Tuhan. Makanya tadi dibilang apa? Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Baca, renungkan, taati firman, jadi pelaku firman Tuhan. Dan kita apa? Proclaim the gospel juga. Yang ketiga, kita proclaim the gospel. Banyak orang di luar sana yang juga butuh pengharapan, butuh suara pengharapan, butuh juga kita bisa share kebaikan Tuhan untuk di dalam hidup kita untuk mereka juga. Proclaim the gospel. Dan kita yang keempat adalah fellowship with other believers. Di sini sebagai Every Nation, saya juga bersyukur kita adalah sebagai keluarga rohani dan kita mempunyai life group, dimana ini adalah kelompok kecil, kita saling support, saling mendoakan. Aku mendorong untuk kita semua juga untuk kita bisa bergabung di dalam life group ini, karena kita nggak bisa sendirian. Kita dipanggil di dalam Every Nation untuk kita juga untuk saling support. Dan ya, saya percaya juga dari firman yang tadi juga itu menguatkan kita. Bagaimana saya percaya there is nothing to fear when we trust and obey God. Gak ada rasa takut saat kita percaya
dan taat sama Tuhan. Kita percaya, kita 100% surrender, serahin semua kepada Tuhan, dan kita apa? Taat kepada Dia, menjadi pelaku firman Dia. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Keadaan, situasi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Ya kan? Nothing is impossible with Him. Dan saya percaya juga bahwa firman tadi itu menguatkan kita, untuk meneguhkan kita juga di dalam iman kita, dan kita nggak mempunyai tawar hati, malah kita mempunyai sukacita, bahkan ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang kepada Engkau, selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, terus Tuhan Engkau berikan kami kekuatan, dan kami mau Tuhan terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau Tuhan juga menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, apapun situasi kami saat ini, kami percaya Tuhan, ini semua sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau bisa ubah bad situation menjadi good situation Tuhan. Aku percaya saat ini juga Tuhan, biar kami mempunyai iman yang diteguhkan, kami mempunyai iman yang dibangkitkan Tuhan saat kami mendengar firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.